Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, khususnya berupa taufik dan inayah, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita untuk selalu berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Albani rahimahullah taala. Pertemuan lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tentang bacaan ketika berdiri. Beberapa zikir-zikir yang tentunya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah doa istiftah. Kemudian juga setelah kita membaca istiftah, maka dianjurkan membaca al-isti'adzah dan basmalah, kemudian membaca surat al-fatihah. Sampai di situ kita telah membahas dalam kitab ini. Tentunya kita akan lanjutkan, ya. Bahasan kita untuk kali ini adalah tentang bacaan setelah surat al-fatihah. Jadi apakah ada bacaan-bacaan yang lain setelah surat Al-Fatihah? Maka kali ini kita akan membahas terkait dengan itu. Baik, jamaah rahimakumullah, ya. Tentang bacaan setelah Al-Fatihah ini ternyata, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makasih Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat lain, ya. Kadang surat itu dipanjangkan oleh beliau, kadang juga dipendekkannya. Tergantung kondisi. Biasanya kalau dalam safar, ya, beliau memendekkannya. Ataupun saat kondisi batuk atau karena sakit, itu beliau juga memendekkan bacaan setelah surat Al-Fatihah. Atau juga karena ada tangisan bayi. Ini juga pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata dia, "Jawwaza Shallallahu Alaihi Wasallam dzata yaumin fil fajri." Pada suatu hari dalam sholat fajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempercepat bacaannya. Wa fi riwayah ataupun wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan shalla subha faqara'a bi aqsari surataini fil Quran. Beliau salat subuh, tapi beliau membaca 2 surat dari Al-Quran yang paling pendek. Gitu. Maka saat itu tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, karena tidak biasanya Nabi, kalau bukan karena safar, kalau bukan karena sakit, beliau tentu membacanya dengan surat yang panjang. Sehingga ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa tadi engkau meringankan salatnya?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sami'tu buka asabiyyin fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli." Aku mendengar tangisan seorang anak kecil.
Dan aku mengira bahwa saat itu ibunya pun ikut sholat bersama kita. Fa'aradtu an ufrigha lahu ummahu. Dan aku ya ingin agar ibunya itu segera menyelesaikan sholat tersebut. Tujuannya apa? Untuk menghentikan tangisan bayi itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi sebab karena tangisan bayi tersebut yang menyebabkan Nabi SAW membaca surat paling pendek dalam rakaat beliau. Seperti itu. Kemudian ada keterangan lain di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inni la adkhula fis shalah." Sesungguhnya ketika aku sudah mulai masuk mengerjakan sholat, wa ana uridu itolataha, aku ingin memanjangkannya, fa asma'u buka as-sabi, dan aku mendengar tangisan seorang anak kecil, atajawwazu fi sholati, sehingga aku mempercepat sholatku, mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, karena aku dapat merasakan kegelisahan ibunya tersebut mendengar tangisan dari anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakallah. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hadis di sini, kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya bahwa hukum asal sholat itu adalah dipanjangkan. Ya. Hukum asal sholat dipanjangkan. Ini hukum asalnya. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW pernah bersabda bahwa sholat yang paling baik itu adalah sebaik-baik sholat, yaitu tulul qiyam, lama dalam berdirinya. Ini hukum asal sholat. Lalu kemudian disebabkan karena ada beberapa hal, sehingga dari itulah maka diperbolehkan untuk dipendekkan sholat kita. Jadi asal hukum sholat itu panjang, lalu kemudian dia bisa dipendekkan disebabkan karena beberapa hal ataupun keadaan. Tadi sudah kita sebutkan, diantaranya kalau safar antum nggak usah baca surat Al-Baqarah. Ya. Jadi nanti antum telat safarnya. Sudah gitu naiknya angkutan umum, naik bis, istirahatnya cuma setengah jam. Kemudian antum baca sholat maghrib ataupun isya rakaat pertama Al-Fatihah Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua Al-Fatihah sama Ali Imran selesai. Antum ketinggalan bisa, ya. Nggak usah lah. Ya. Artinya ketika dalam safar boleh dipendekkan. Ataupun saat ketika sakit, ya. Karena tentunya Nabi SAW selama beliau masih hidup saat itu, ya, yang selalu menjadi imam adalah beliau. Hatta beliau dalam keadaan sakit, yang sakit beliau ya masih memampukan beliau untuk bisa mengimami sholat. Begitu. Ya. Makanya kalau ada di antara antum yang jadi imam, ya batuk-batuk sedikit itu jangan kemudian nggak mau jadi imam. Ya. Tetap jadi imam. Tapi bacaannya dipendekkan karena salah satu, ya, hal yang dibolehkan untuk dipendekkan sholatnya adalah ya disebabkan karena imamnya dalam keadaan sakit. Dan kemudian di antara hal yang dibolehkan untuk memendekkan ketika sholat itu, ya itu ketika mendengar tangisan anak kecil. Seperti itu. Ada satu kejadian yang ini sebenarnya berkali-kali terjadi, ya. Saya beberapa kali ketika berangkat umroh bawa jamaah, ya, ketika ketemu dengan Imam Masjid An-Nabawi, yaitu Syekh Ali Al-Hudhaifi hafizahullah ta'ala, ya, kan bacaan beliau kan datar, ya kan, kadang panjang sekali, ya. Bacaannya cuma datar panjang, dibanding dengan imam-imam yang muda-muda sekarang kan, ya,
nadanya tinggi, kemudian artinya bisa meliuk-liuk lah. Tapi kalau beliau datar, ya, jadi begitu. Beberapa kali ketika kita sholat subuh misalnya, beliau biasa mengimami sholat subuh. Sholat subuh, bacanya panjang. Namun di lain waktu, di hari berikutnya ketika imam subuh, ini saya tahu bacaan beliau, wah ini pasti panjang. Tapi saat itu saya sendiri mendengar banyak jeritan tangisan anak-anak kecil. Wah, tangis ya. Entah ya, apakah ini benar ataupun tidak ya. Cuman dalam hati anak, kok beliau mendekkan sholatnya ya. Tiba-tiba beliau baca baru 3 ayat, langsung beliau rukuk. Ya, seperti itu. Ya, wallahu alam ya. Bisa jadi karena beliau juga mendengarkan tangisan anak-anak tersebut karena rame. Tangisan anak-anak bukan satu, biasanya kan kadang 1, 2. Ini rame banyak sekali. Ini beliau cuma membaca 3 ayat tiba-tiba rukuk. Ya. Dan beberapa kali di beberapa perjalanan anak umroh, ya selalu Anda dapatkan itu. Ya. Selalu Anda dapatkan. Saya dapatkan yang agak panjang beliau membacanya, kemudian saya dapatkan beliau membacanya pendek. Nah itu. Apakah mungkin alasan beliau disebabkan karena beliau mendengar tangisan? Memang saat itu tangisan bayinya banyak sekali. Nah, jadi begitu. Nah ini hanya sebagian salah satu pengalaman di mana disitulah di antara salah satu kefakihan seorang imam. Ya. Kefakihan seorang imam itu adalah mengetahui keadaan makmumnya. Jika diketahui makmumnya mungkin kok banyak yang sudah CB, sudah sepuh-sepuh nih ya. Lah maka hendaknya salatnya agak dipendekkan. Tidak mengapa. Jangan kemudian yang muda-muda, Ustadz kenapa kok salatnya pendek sekali, kita lagi senang nih bacaannya Ustadz Fatan, Masya Allah enak begitu. Misalnya, kok pendek sekali gitu. Ustadz Fatan tahu bahwa di belakangnya banyak yang syebe nih, banyak yang udah sepuh-sepuh. Ya. Jadi jangan kita yang muda kemudian pengen dipanjangkan, kemudian tidak melihat yang belakang bahwa banyak orang-orang yang usianya sudah lanjut. Jadi harus diringankan karena ini termasuk daripada kefakihannya seorang imam seperti itu. Jangan kemudian ya silahkan kalau nggak mau sholat di sini nggak apa-apa gitu. Saya mau bacanya panjang terus, nah itu nggak boleh. Ya, seorang imam harus bersikap bijaksana ketika melihat makmumnya. Nah begitu. Kemudian dari hadis ini juga Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengomentari dalam syarah Muslim, karena memang hadis ini diriwayatkan salah satunya oleh Imam Muslim. Kata beliau rahimahullah taala bahwa perlunya seorang imam itu memiliki sifat kelemah lembutan kepada makmumnya. Atau bisa kata Imam An-Nawawi itu bisa dimaknai secara umum bahwa memang seorang pemimpin itu harus punya sifat kelemah lembutan kepada rakyatnya. Jadi begitu. Bisa memperhatikan kemaslahatan mereka dengan sesuatu yang sekiranya nih makmum ini tidak sanggup untuk memikulnya. Berbeda dengan makmumnya sepakat Ustadz yang panjang enak kok. Ya, selembar, 2 lembar enggak ada masalah, ya. Namun kita bisa perhatikan lagi mungkin ya yang tua-tua sudah kuat, akan tetapi bisa jadi ya ada di antara mereka yang memiliki keperluan yang sehingga harapan orang ini sholat berjamaah itu karena sebuah kewajiban, ya dia tetap kerjakan, namun dia pengen sekiranya yang memimpin sholat berjamaah ini sholatnya agak pendek tapi ternyata panjang. Nah itu juga dikhawatirkan nanti akan ada hadisnya kita bahas, ini menjadi fitnah juga. Ya. Sehingga kalau mau ambil sikap jalan tengah-tengah bahwa ketika sholat berjamaah hendaknya bagi sang imam untuk memperhatikan kemaslahatan dan keadaan makmumnya. Dan ini paling penting sehingga sholatnya tidak perlu panjang. Ya cukup seperti tadilah kayak Ustadz Fatan tuh Masya Allah. Udah pas ya.
Itu sudah pas. Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala membolehkan wanita itu untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan dilarang. Hukumnya boleh. Seperti itu. Sehingga mungkin bagi para suami misalnya ketika istrinya izin untuk sholat berjamaah di masjid, jangan dilarang. Dan bagi pihak masjid itu hendaknya menyediakan tempat khusus bagi para wanita. Ya, ini penting. Ya, seperti ini ditutupi ya. Kadang kalau kita masih di daerah itu perempuannya sutrohnya itu cuma segini, Pak. Ya. Jadi terlihat. Apalagi kalau kita yang salatnya di belakang, assalamualaikum. Bisa lihat yang belakang nih akhwat. Nah, seperti itu. Ya. Bagus kalau ditinggikan sutrohnya. Nah, begitu. Jadi intinya boleh. Dan boleh juga menyertakan anak kecil ke dalam masjid. Diperbolehkan. Dengan catatan orang tuanya bisa mengendalikan anak-anaknya tersebut. Ya. Jadi begini, kadang ada beberapa pengertian kita yang salah nih terhadap ketika anak-anak kecil itu ada di masjid. Dan mengatakan nggak apa-apa biarkan anak-anak kecil itu di masjid mereka lari-larian. Kalau dalam salat nggak boleh. Ya. Maka siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah orang tuanya. Ya. Baik orang tuanya di rumah, Ustaz. Nah, kenapa harus di rumah? Anaknya disuruh jamaah di masjid, orang tuanya di rumah. Harusnya orang tuanya menuntun anaknya berjamaah bersama di masjid. Sehingga orang tuanya bisa membimbing anak-anaknya tersebut untuk bersikap tenang ketika sedang sholat. Kejadian sekarang kan tidak. Orang tuanya nyuruh anaknya ke masjid, tapi dianya sendiri di rumah lagi enak-enakan nonton TV kan gitu. Ya, ini yang salah, nggak boleh. Ya. Jadi orang tuanya yang nuntun, sehingga anak-anaknya di masjid lari-larian, bercanda dan lain sebagainya, mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain yang sedang sholat berjamaah. Ketika ditegur nanti orang tuanya marah, orang anak syukur-syukur sudah datang ke masjid begitu. Padahal ini sikap yang salah. Ya. Sudah datang ke masjid diusir, suruh nggak boleh di masjid. Bukan diusir karena anak ini tidak bisa dikontrol. Dan yang seharusnya mendampingi anak di masjid itu adalah orang tuanya. Begitu. Sehingga nggak apa-apa andaikan misalnya anak-anak ribut. Ya, kita suruh pulang. Ya, datang ke masjid, ajak bapakmu untuk sholat jamaah begitu. Ya, seperti itu jamaah. Kemudian juga di dalam hadis ini Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah taala beliau mengatakan ini ada satu kaidah fikih yang luar biasa. Ya. Imam itu dalam keadaan rukuk itu dibolehkan misal kalau dia merasa ada jamaah yang akan ikut serta dalam jamaah bersamanya, kemudian rukuknya diperlama, itu boleh. Ya. Misal dia merasa misal masjidnya nggak terlalu besar, kalau ini kan terpisah dengan tempat wudhunya kan. Contohnya biasanya kan pada umumnya tempat wudhunya itu berada di depan ya, samping kanan ataupun samping kiri. Imam mendengar misalnya banyak kok masih orang yang berwudu seperti itu. Kemudian posisi dia sudah di ruku, maka diperbolehkan untuk memanjangkan sedikit secukupnya ya. Jangan panjang sekali, jangan Pak. Ya, tapi secukupnya untuk menunggu beberapa jamaah agar supaya dia bisa mendapatkan rakaat tersebut. Karena batas seorang itu sholat mendapatkan rakaat tersebut adalah selama imam itu masih dalam posisi ruku. Seperti itu. Ya. Maka itu diperbolehkan. Alasannya kenapa? Begini.
Karena alasannya begini, jika Nabi SAW membolehkan mengulangi ataupun mengurangi lamanya sholat yang beliau kerjakan karena beberapa keperluan duniawi seseorang, tentunya beliau pun membolehkan untuk melamakan sholat untuk tujuan ibadah kepada Allah. Seperti itu. Kan tadi dibolehkan, kan khawatir nanti ibunya itu merasa khawatir dengan anaknya yang sedang nangis. Atau mungkin nanti ada kasus lagi, nanti akan kita bahas ketika ada seorang yang dia jadi makmum kemudian mendengar imamnya kok panjang, akhirnya dia menyelesaikan sholatnya sendiri. Dan Nabi SAW menegurnya, kok kamu panjang-panjang begitu. Lalu kemudian justru malah imamnya ini ngomong, loh ini orang munafik ini ya Rasulullah, nggak mau sholat lama-lama, loh ini salah. Makanya Nabi SAW tegur dia, bukan begitu. Bisa jadi orang ini punya keperluan sehingga dia butuh sholatnya agak dipercepat. Jadi seperti itu. Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kalau seandainya memangkas sholat yang hukum asalnya panjang menjadi pendek karena keperluan duniawi seseorang itu boleh sebagai imam, maka tentunya imam juga boleh memanjangkan sedikit misal dalam rukuknya untuk menunggu beberapa jamaah agar supaya mereka bisa ikut masuk sholat berjamaah dan mendapatkan rakaatnya tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, ini di poin yang pertama tentang membaca surat Al-Fatihah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, bahwa Nabi sering kali membaca suatu surat dari awal, kemudian beliau sempurnakan hingga selesai. Nah, hal ini dijelaskan oleh banyak hadis, ya, yang diantaranya adalah beliau SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Imam Ahmad. Ya, kata beliau SAW, "U'tu kulla suratin hadzaha minar ruku'i was sujud." Berikanlah setiap surat haknya, baik itu ruku' maupun sujud. Artinya begini, dalam setiap rakaat, kalau dari apa yang disebutkan oleh di dalam hadis ini, seakan-akan begini, jadi setiap satu rakaat ketika ada ruku' dan sujudnya, maka yang dibaca adalah satu surat. Nah, jadi begitu. Ini poin yang kedua, Pak. Nanti tentunya ada poin yang berikutnya. Artinya begini, kalau dalam setiap rakaat itu satu surat, berarti tentunya kan panjang. Kayak contohnya tadi Ustadz Fatan baca surat Al-A'raf, ya kan? Jadi harusnya dari awal sampai akhir dihabiskan. Nah, seperti itu, ya. Harus dihabiskan sampai akhir. Nah, baru nanti di rakaat yang kedua baca lagi surat yang lainnya. Ya, misalnya kalau setelah Al-A'raf berarti surat Al-Anfal, dibaca surat Al-Anfal harus sampai selesai. Jika merujuk ke dalam hadis ini, begitu. Ya kalau pengen ringan ya cari surat yang pendek, Qul sama Al-Kautsar, nah, itu kan satu surat satu surat. Tapi ketika bacaannya surat yang panjang maka harus diselesaikan dari awal sampai akhir. Jika kita merujuk kepada hadis ini, u'tu kulla suratin khaddaha minar ruku'i was sujudi. Nah, berikanlah setiap surat haknya, bagiannya. Ini bagiannya artinya rukuk dan sujudnya. Jadi satu rakaat itu ya satu surat yang harus dibaca. Dalam riwayat disebutkan likulli suratin rakaatan. Setiap surat itu satu rakaat. Nah, seperti itu. Ya. Ya, sehingga hati-hati kalau kita sudah membaca, misalnya membaca surat dari awal, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, ini harus sampai selesai. Ya, harus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Kira-kira kalau sholat maghrib baca itu
Nanti jadinya jam usuri ya. Antum tahu jam usuri nggak? Habis sholat maghrib langsung sholat isya. Nah itu namanya jam usuri ya. Iya, selesainya malam jam 10 ya. Jadi begitulah berdasarkan hadis ini. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa seorang yang sholat itu harus membaca satu surat dalam setiap rakaatnya. Sebagai satu surat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, setiap surat Al-Qur'an itu mempunyai hak kata beliau. Yakni di setiap rukuk dan sujud. Nah, makanya sebuah surat Al-Qur'an tidak boleh dibagi menjadi dua bagian untuk dua rakaat. Nah, apalagi dibagi 10 bagian kan gitu. Tidak boleh ya. Ini pendapat Ibnu Umar ya. Dan tidak boleh diringkas membaca sebagian surat tersebut kemudian meninggalkan sebagiannya. Itu enggak boleh. Ya. Misalnya ketika kita baca wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allahu akbar. Kemudian bangun rakaat kedua, setelah itu enggak meneruskan, lalu kemudian membaca yang lain ya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innaha ta'iratun sampai selesai. Ini surat Al-A'raf. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan kata Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa? Karena apa yang dibaca yang sebelumnya bisa jadi belum menuntaskan maksud daripada rentetan kisah yang sedang dibaca di rakaat pertama. Kalau memang mau maka harusnya melanjutkan. Ya. Nah di sini ya, saya ketika baca ini berbolak-balik Pak. Kalimat Imam Malik sebelumnya mengatakan nggak boleh memisahkan satu surat itu menjadi dua. Di kalimat terakhir seakan-akan beliau membolehkan, cuma tidak boleh menukil sebagian kemudian meninggalkan lanjutannya dengan membaca sebagian ayat yang lainnya. Nah, saya dipahami Pak. Nah ini tidak diperbolehkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala seperti itu. Bahkan hal ini ternyata disepakati. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, hal ini ternyata disepakati oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi berarti hukumnya haram ya Ustaz? Tidak. Dia tetap sah, tapi hukum dari ya memisah-misah dalam satu surat dibagi jadi dua ataupun menukil dengan surat yang lain, maka ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini dimakruhkan. Makanya Imam Ibnu Mudhir rahimahullah ta'ala menukil pandangannya Imam Syafi'i juga dengan mengatakan mengulangi sebuah surat Al-Quran itu lebih ringan dan lebih baik daripada membagi surat tersebut menjadi dua bagian untuk dibacakan dalam dua rakaat. Contoh di rakaat pertama baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku, sujud, kemudian bangkit lagi alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lebih baik dibanding membagi satu surat menjadi dua. Seperti itu ya. Jadi janganlah, kalau istilah kita bahasa anak muda sekarang, jangan nyinyir kalau ada orang yang baca ketika imam dia bacanya kulhu ya. Setiap Anas nanti kulhu lagi, Al-Falaq kulhu lagi loh. Surat Al-Ikhlas itu nilai pahalanya sepertiga Al-Qur'an loh, Pak. Ya. Nilai pahalanya sepertiga Al-Qur'an ya. Jadi begitu. Jadi enggak ada masalah. Ya, nanti akan ada hadisnya. Sebab karena itu seorang sahabat akhirnya dikucilkan oleh sahabat yang lainnya. Loh kan tuh suka baca kulhu terus kayak gitu.
Loh, kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Aku cinta. Sebab itu kamu dicintai Allah. Seperti itu. Ya jadi tapi nanti jamaah jangan protes sama imam sini. Pokoknya kulhu terus Ustaz. Jangan ya. Dia senang jamaahnya saja ini ya alasan. Mau tanya Ustaz Sani dalilnya ada begitu. Enggak usah buat alasan. Tetap ya kita harus untuk jadi gini. Bacaan Al-Qur'an itu kan bisa menenangkan hati kita. Ya, kita harus kalau bahasa sekarang kalau saya salah ya bisa explore dengan ayat-ayat yang lainnya ya biar kita juga mendengar dan kita nggak asing ya. Umur sudah 67 tahun ketika ada imam yang baca Yasin surat apa ini ya gitu ya, itu surat Yasin terkenal kok saya nggak pernah dengar ya gitu ya. Loh, Anda nggak pernah dengar Quran dan nggak pernah baca Quran dia nggak tahu itu Yasin kan begitu, atau cuma taunya Yasin saja. Ya, ketika ada yang baca sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi', itu surat yang ke-100 berapa begitu. Perasaan hanya 114 enggak ada itu di awali sa'ala sa'ilun. Kan perasaan dia, ternyata dia enggak pernah baca Quran kan seperti itu. Jangan sampai seperti itu, makanya perlu sekali kalau perlu sang imam itu dia baca runtut ya. Ketika dia menjadi imam tetap dari Al-Baqarah sampai Anas ya. Coba seperti itu dalam setahun apa dalam 2 tahun. Nah, jadi jamaah biar pernah dengar nih ayat ini, pernah dibaca Ustadz ini, pernah dengar nih ayat ini. Nah, jadi seperti itu ya bagus. Nah ini ya menurut pandangan Imam Malik dan disepakati juga Imam Syafi'i dan Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm Adz-Dzahiri rahimahullah taala, dan hukumnya hanya sebatas makruh ya, dimakruhkan, tidak sampai ke derajat haram karena sholatnya tetap sah ya. Sebab apa? Ada dalil lain yang dimana Nabi SAW bersabda kepada orang yang sholatnya buruk, faqra ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang menurutmu mudah dari Al-Qur'an. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kita masih di poin tentang Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah. Di poin yang ketiga adalah terkadang beliau membagi satu surat untuk 2 rakaat. Nah, ternyata ada dalilnya di sini ya. Kalau tadi pendapatnya Malik dan Syafi'i ya memakruhkan, dan bahkan ada ya riwayat yang dinukil ya terkait dengan apa? Dengan pendalilan atas yang mereka hukumi ya, ada dalilnya yang mereka hukumi bahwa itu makruh. Namun di sini di poin yang ketiga ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, dan Abu Ya'la dari 2 jalur, di mana terkadang Nabi SAW membagi satu surat itu untuk 2 rakaat. Dan terkadang beliau mengulang satu surat secara keseluruhan pada rakaat kedua. Jadi itu boleh. Ya. Makanya jangan begini. Ada dulu. Ya. Ketika itu ada seorang imam yang dia mengimami itu masjid, di masjid kami. Kebetulan saya di belakangnya. Dan imam itu mengulang di rakaat kedua hanya beberapa ayat. 1 atau 2 ayat. Mungkin ketika di rakaat pertama beliau belum yakin bahwa benar nggak tadi yang saya baca begitu, sehingga beliau ulangi lagi ya, Nah ketika itu ada beberapa jamaah yang langsung datang ke saya, itu imamnya nggak benar Ustaz ya. Langsung beli imamnya, gimana nggak benar gimana? Kok di rakaat kedua diulangin lagi itu sebagian? Jangan kan sebagian. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la bahwa Nabi terkadang mengulangi seluruh apa yang dibaca di rakaat pertama. Ya. Jadi boleh. Makanya jangan kaget, misalnya tadi saya contohkan, kalau imamnya baca kulhu semuanya gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Tidak membatalkan salatnya. Ya. Begitu. Nah, hal ini terjadi sebagaimana yang beliau pernah kerjakan pada saat salat subuh. Nah, dan nanti coba kita akan uraikan pada
poin-poin yang setelah ini. Gitu ya. Jadi itu di poin yang ketiga. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang keempat. Bahwa terkadang dalam satu rakaat beliau membaca 2 surat atau lebih. Nah, ini yang agak lebih panjang, membaca 2 surat atau lebih ya. Artinya begini, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat itu bisa membaca lebih dari 2 surat. Karena ada misal sang imam, kalau ini menjadi tradisi ya, sebagian kaum muslimin ketika menjadi imam salat taraweh. Nah, biasanya dalam salat witirnya di rakaat yang terakhir itu dia baca mulai dari An-Nas, kalau enggak mulai dari Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, begitu. Ya, jadi bukan cepat seperti ini juga, Pak. Saya biar cepat ya. Jadi hal ini diperbolehkan karena pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu ketika beliau pernah jadi imam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Setelah membaca surat Al-Baqarah, satu sahabat itu kemudian mendengar, mungkin Nabi selesai terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tebakan sahabat ini. Ternyata beliau melanjutkan langsung surat An-Nisa. Ya. Kemudian didengarkan oleh sahabat sampai udah capek. Paling Nabi selesai nih surat An-Nisa. Tapi enggak, ternyata ya ditambah lagi surat Ali Imran. Ya. Waduh ya. Gimana kira-kira Bapak dan Ibu sekalian kalau antum yang jadi makmum? Pasti ada kalimat sampun Pak Yai begitu. Ya, kelamaan nah gitu kan. Ya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi dan pernah ditebak oleh sahabat. Nah, diantaranya hadis ini yang saya sebutkan ini ya, Ma. Ini hadis terkait dengan perbedaan peletakan antara surah Ali Imran dengan surah An-Nisa. Ya. Di awal sebelumnya surah An-Nisa ini letaknya setelah suratul Baqarah. Ya. Lalu kemudian ya ditaskhih, diimsah mamsuh ya. Kemudian surat An-Nisa itu diletakkan setelah surah Ali Imran. Ya, secara tartibnya begitu. Dan tartibus suwar itu sifatnya tauqifiyah. Jadi bukan dibuat oleh sahabat, tidak, tapi tauqifiyah itu ya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, jadi seperti itu jamaah ya. Baik. Jadi diperbolehkan ya. Diperbolehkan membaca dalam satu rakaat itu lebih dari 2 surat. Jamaah sekalian Allah. Ada satu riwayat di sini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Pernah ada seorang Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba. Tahu Pak Masjid Quba, Pak? Antum tahunya Masjid Al-Hidayah saja nih ya. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, gitu. Ya. Dan kalau kita umroh, ya, maka dari tempat kita menginap, ya, kalau kita berwudu kemudian kita meniatkan untuk mengunjungi Masjid Quba dan salat 2 rakaat itu pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah umroh. Ya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Makanya beliau setiap hari Sabtu itu selalu kadang berjalan, kadang naik kendaraan itu ke Masjid Quba. Kemudian melaksanakan salat apa aja 2 rakaat di sana. Dan sekarang kan sudah Masya Allah, Pak. Jalannya udah luar biasa, bisa jalan atau bahkan dan sekarang ada kendaraan juga yang pakai mobil-mobil golf itu loh. Itu sekarang udah 15 rial kalau nggak salah harganya. Jadi bisa mengunjungi Kuba.
Meskipun tidak dimasuk ke dalam city tournya kan, biasanya ada city tour nanti mengunjungi Kuba, tapi mengunjungi Kuba sendiri maka itu bisa. Perjalanan kurang lebih 35 menit lah kalau jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Jadi begitu. Nah, ada dulu seorang Ansor yang dia menjadi imam di Masjid Kuba. Setiap kali hendak membaca surat, artinya setelah Al-Fatihah ya, kemudian dia setiap ingin membaca surat, selalu ia dahului dengan baca surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi habis waladhdallin amin. Ya. Kemudian dia baca qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca surat lain bismillahirrahmanirrahim, misal sabbi isma rabbikal a'la, ruku, i'tidal, sujud, antara dua sujud berdiri lagi, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladhdallin amin. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surat yang lain. Itu diulang-ulang seperti itu. Ya. Sehingga ada seorang sahabat ataupun makmum itu protes, ya. Loh kok kamu lakukan begitu? Apa enggak cukup dengan membaca? Mungkin enggak apa-apa, silakan Al-Ikhlas sajalah, ya. Ataupun dengan surat yang lainnya saja, gitu. Kan cukup gitu. Nah, kemudian orang ini malah bahasanya begini, ya udah, kalau memang kamu enggak mau saya jadi imam, saya enggak mau jadi imam, gitu. Mungkin seperti itu, ya. Kalau kamu nggak suka dengan saya, ya sudah, saya tinggalkan kalian. Nah, cuman mereka bingung nih. Di antara mereka yang paling bagus bacaannya orang ini, yang paling baik hafalannya juga orang ini. Ya, sehingga bingung. Ya, makanya kadang kalau orang yang hafal Quran suaranya bagus agak sombong-sombong dikit, ya, bisa diperhatiin sama jamaah, Pak, gitu. Tapi nggak boleh seorang yang hafal Quran itu sombong, itu nggak boleh. Jadi sebagai contoh aja seperti itu. Yaudah kalau kalian nggak mau, dalam pikiran dia mungkin saya yang paling bagus di antara kalian gitu. Ya, saya baca ini suka saya gitu. Akhirnya kejadian ini sampailah diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, ya fulan, wahai fulan, kenapa kamu menolak apa yang diperintahkan teman-temanmu kepadamu? Maksudnya rubahlah pola bacaanmu. Maka apa alasan kamu membaca surat tersebut setiap rakaat? Artinya mengulang nih, membaca surat setiap rakaatnya. Apa? Surat Al-Ikhlas. Nah, maka yang menjawab, saya menyukainya ya Rasulullah. Nah, dari situ Rasulullah SAW menjawab, kecintaanmu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah akan mencintai. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini itu ada dua fikih dalam bacaan setelah Al-Fatihah. Pertama terkait dengan bolehnya membaca dua surat digabung dalam satu rakaat. Bisa dipahami tadi seperti contohnya, dan contoh di sini Al-Ikhlas dengan surat yang lain misalnya. Dan yang kedua ya adalah bolehnya kita mengulang-ulang satu surat tersebut dalam beberapa rakaat. Jadi nggak salah. Jadi jangan sampai antum nanti ketika ada imam kok membaca Al-Ikhlas 2 kali, antum ngucapin subhanallah. Apa alasannya, Pak? Ya. Tiba-tiba subhanallah begitu. Kasihan nanti imamnya bingung. Ya. Jadi seperti itu. Artinya diperbolehkan. Ya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada waktu, Pak? Iya, masih Pak. Sebelum zuhur saja masih Pak ya. Maksud saya kan sekarang udah masuk syuruk. Lanjut ya. Baik. Nah, itu beberapa poin-poin yang terkait pada poin tentang Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita masuk poin yang kedua ya. Tentang Nabi menggabungkan pembacaan surat yang maknanya sama, ya, sama bersesuaian dengan surat yang lainnya dalam satu rakaat. Nah, menggabungkan dua surat ya yang memiliki makna yang sesuai. Nah, jadi di akhir tadi yang telah kita bahas adalah bolehnya membaca dua surat dalam satu rakaat. Nah,
Kemudian dalam bahasan ini adalah kaitannya dengan dalam dua surat tersebut, ya, itu dianjurkan memiliki makna yang sama. Kalau misalnya kaitannya membicarakan tentang orang kafir, ya sama-sama membicarakan orang kafir. Kalau misalnya tentang membicarakan orang-orang munafik, ya maknanya harus sama tentang membicarakan orang-orang munafik. Nah, ini disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwa kana yuqarrinu bainan nadzair minal mufassal, bahwa Nabi terkadang menggabung beberapa surat yang maknanya sesuai dari surat-surat al-mufassal dalam satu rakaat. Surat al-mufassal tahu Pak? Surat-surat al-mufassal. Surat-surat al-mufassal itu ada beberapa pendapat kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia dimulai dari surat Al-Hujurat. Ya. Kenal Pak surat Al-Hujurat? Ya. Jangan-jangan saya nggak pernah dengar itu surat Al-Hujurat, Ustaz, ya. Atau dimulai dari surat Qaf. Ya. Dan kenapa disebut surat-surat mufassal? Dia sampai An-Nas, Pak, ya. Kenapa disebut sebagai surat-surat al-mufassal? Karena banyak fasalnya. Banyak pemisahnya. Artinya surat-surat yang ada mulai dari surat Al-Hujurat sampai akhir itu, mayoritas surat-surat ini ayat-ayatnya pendek. Ya. Di antaranya nanti ada surat An-Najm, ya, dan yang lain sebagainya lah, ya. Kemudian Al-Qamar, ya, Al-Hujurat, ya. Ya, dan yang lainnya. Nah, itu semuanya surat-surat sampai disebut surat Al-Mufassal. Nah, jadi begitu. Jadi boleh menggabungkan di surat-surat Al-Mufassal itu, misalnya contoh surat An-Najm kemudian digabungkan dengan surat Al-Qamar misalnya, ya, dalam satu rakaat, maka hal itu diperbolehkan. Nah, yang dimaksud kemudian dengan an-nadzair di sini jamaah sesuai, maksudnya yang maknanya mirip. Seperti contohnya mungkin isinya tentang nasihat kah? Atau isinya mungkin tentang masalah hikmah atau kisah-kisah. Misal dalam surat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka nanti digabungkan, boleh digabungkan dengan surat yang lain yang isinya sama juga, ya, tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, hal itu terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Kemudian dalam poin yang kedua jamaah, terkadang beliau membaca surat misal Ar-Rahman. Ada 70 ayat itu. Dan surat An-Najm dalam satu rakaat. Nah, panjangan Ar-Rahman sama An-Najm. Nah, terkadang juga beliau membaca surat misalnya Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar. Ada berapa ayat? 55 ayat. Dan ditambah dengan surat Al-Haqqah. Ini ada mirip-miripnya, ya. Al-Haqqah mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Nah, dalam satu rakaat bayangin. Dan terkadang beliau membaca surat At-Tur. Ada 49 ayat. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur sampai akhir. Beliau menggabungnya dengan surat Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra sampai selesai. Ya. Jadi begitu. Terkadang beliau membaca dalam satu rakaat itu surat Idza waqa'atil waqi'ah, nah, surat Al-Waqi'ah, dan surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, bayangkan dalam satu rakaat, Pak. Lumayan ya panjang. Terkadang Nabi SAW membaca surat Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' ilallahi dzil ma'arij. Dan surat An-Nazi'ati. Nah, surat An-Nazi'at, ya. Itu dalam satu rakaat. Itu surat Al-Ma'arij itu ada 44 ayat. An-Nazi'atnya ada 46 ayat. Ya, berarti dalam satu rakaat 90 ayat, Pak. Ya. Kemudian terkadang Nabi membaca surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun sampai akhir, dan disambung dengan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dalam satu rakaat. Nah,
Terkadang Nabi membaca surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ditambah dengan surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu dalam satu rakaat. Kadang beliau membaca surat Al-Insan, Allah ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sama Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, itu dalam satu rakaat. Dan terkadang Nabi membaca surat An-Naba, amma yatasaalun, dan surat wal mursalat sampai selesai, itu dalam satu rakaat. Dan kadang Nabi membaca surat Ad-Dukhan dan idza syamsu kuwirat dalam satu rakaat. Ini semua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Ya, jadi ini contoh-contoh bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan menggabungkan dua surat tapi memiliki makna yang sama, yang berdekatan. Nah, dan itu dibolehkan, sangat dibolehkan. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, boleh nggak Ustadz kalau misalnya kita menggabungkan dua surat tapi memiliki makna yang berbeda? Pertama, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa tujuan kita menggabungkan dua surat tapi memiliki makna yang tidak sama? Tujuan imam itu membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran itu adalah agar supaya ditadabburi oleh makmum yang mendengarkannya. Seperti itu. Sehingga kalau nggak sinkron maknanya, ya bagaimana sang makmum itu bisa mentadabburi? Di ayat pertama ditegaskan terkait tentang azab Allah begini. Ayat di surat pertama, surat kedua juga menegaskan tentang azab Allah. Baru kalau mau misalnya di rakaat kedua, bolehlah untuk membaca tentang nikmat-nikmat Allah di antara dua surat yang digabungkan. Nah, jadi begitu, ya. Sehingga hal itu bisa membuat jamaah itu yang mendengarnya itu bisa merasakan dan bisa menghayati dengan benar. Cuma pertanyaannya adalah apakah jamaah itu paham ataupun tidak apa yang dibaca lah itu. PR-nya di situ, Pak. Ya. Makanya paling tidak perlu mengkajilah dikit-dikit tentang cara menerjemahkan ya secara mudah dari setiap lafadz di dalam Al-Quran. Ya. Itu agar supaya kita ini bisa paling tidak sedikitnya memahami. Ada bahasa, ada pelajaran bahasa Arab tapi yang dikhususkan untuk menerjemahkan Al-Quran. Itu ada. Ya. Paling tidak sedikit-sedikit nyangkut lah. Ya. Itu bisa untuk apa? Untuk menjadikan kita ini menghayati apa yang sedang dibaca oleh imam. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum saya tutup kaitan dengan pembahasan kita, monggo silahkan bagi yang menanyakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sebaliknya imamnya terlalu cepat, yang kedua ketika kita jadi imam baca di rakaat kita lupa meneruskan tidak, lalu makmum tidak ada yang memberitahu kita boleh langsung rukuk atau mengganti surat. Nah, yang pertama terkait dengan ketika imam itu bacaannya cepat, pertanyaan dasarnya dulu adalah kecepatan imam itu ketika sholat seperti apa, ya kan? Kalau kecepatannya was ya itu ngeri. Allahumma sholli ala itu ini mengurangi ketumakninahan. Sedangkan tumakninah itu salah satu dari rukunnya sholat. Ya. Dan kita tahu makna rukun itu, Pak. Apa itu rukun? Jika ditinggalkan itu sholatnya tidak sah. Ya. Makanya dalam beberapa pandangan yang disebutkan oleh dari madzhabnya Imam Syafi'i sendiri, ketika sudah seperti itu, bahkan ini kaitannya hanya dengan membaca Al-Fatihah yang tidak benar, maka itu diperbolehkan di ulamanya Syafi'i kita meniatkan sholat munfaridan.
tidak mengikuti imam. Seperti itu. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa ya ikuti saja sampai selesai. Kan imam itu dijadikan sebagai imam untuk menyempurnakan sholat kita. Artinya kalau imamnya ruku ya kita harus ruku, imam sujud kita harus sujud. Adapun diterima ataupun tidak diterimanya, maka itu yang nanggung adalah imam. Jadi seperti itu Pak. Ya, jadi ada dua pendapat begitu. Boleh kita meninggalkannya, ya, ataupun boleh tiga ya, boleh kita meninggalkannya sebagaimana tadi membolehkan untuk meninggalkannya. Ya. Makanya tadi kaidah tadi saya sebutkan kalau tadi kan sebenarnya bukan masalah meninggalkan kan. Cuman boleh kita masukkan ke dalam tadi kaidah yang hampir mirip. Jika meninggalkan sholat disebabkan karena lamanya sholat itu dibolehkan karena ada urusan dunia, ya maka tentunya boleh juga kita meninggalkan sholat karena sholatnya terlalu cepat sekali sebab menghilangkan kekhusyuan di dalam ibadah. Jadi itu boleh. Ya cuman tingkat kecepatan itu kalau kita lihat ya yang paling cepat itu yang pernah kita lihat pada sholat taraweh di Jawa Timur. Itu sudah tidak memiliki ruh tumakninahnya sama sekali. Ya. Jadi begitu harapannya untuk tidak ditiru Pak. Mau kita nggak mau bicara itu pondok mana, itu organisasi apa, tidak. Tapi kita himbau bahwa hal itu jangan ditiru. Ya. Toh juga capek Pak, apalagi yang sudah sepuh-sepuh kan. Jungklat kan begitu. Terlalu cepat itu, ya. Nah, kalau yang standar-standarnya yang ada di negeri kita ini pada umumnya itu masih dalam tingkat diperbolehkan. Saya belum menemukan, tapi kalau mau contohnya yang cepat yaitu yang ada di Jawa Timur itu, yang itu ya kalau ditanya saya pribadi, maka saya tidak menganjurkan untuk mengikuti cara seperti itu. Ya, itu. Kita harus benar-benar tumak-ninah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada imam itu lupa dalam bacaannya kan seperti itu. Ya, boleh kita langsung ruku. Ya. Ataupun boleh juga kita membaca surat yang lain, itu tidak mengapa. Misalnya lupa. Ketika baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, bingung dia. Setelah itu apa ya? Dia bingung. Padahal sependek itu dia bingung. Nah, boleh langsung ruku. Ya. Nah, tapi kan kita ada makmum. Di makmum juga boleh untuk Untuk mengoreksi imam. Oh, setelah ini ayatnya seperti ini. Itu bagi makmum ya dianjurkan seperti itu. Tapi itu tetap ada fikihnya. Enggak harus saut-sautan kanan kiri seperti itu. Nah, ya kalau Al-Ikhlas ya insya Allah hafal semuanya ya Pak ya. Cuman kalau suratnya yang lain misalnya yang panjang ya, itu makmum boleh membetulkan ataupun boleh membantu sang imam tersebut. Tapi andaikan pun sang imam ambil keputusan saya mau langsung ruku, maka itu boleh, nggak mengapa, nggak harus dilanjut tuh. Ya, seperti itu Pak. Ya, Allah taala alam bisawab. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah ada puasa khusus di bulan Sya'ban? Ada. Ada puasa khusus. Ya. Khusus apa? Khusus untuk membayar puasa yang belum dibayar. Itu ada. Ya. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam tanda kutip mengkhususkan ketika mengqadha puasa di bulan Ramadan, beliau lebih sering mengqadhanya di bulan Sya'ban. Ya. Jadi begitu. Jadi khusus untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan tahun lalu. Adapun ya, mengkhususkan khusus di bulan Sya'ban. Jadi pengkhususan itu kan sebabnya karena ada petunjuk yang memberikan janji pahala yang besar. Ya kan? Contohnya siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban ya, maka dia tidak akan meninggal kecuali 200 tahun usianya. Selalu begitu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadannya akan dapat mobil Pajero misal itu.
Ini contoh ya, misalnya contoh Pak. Berarti kan ada janji, ada satu pengkhususan ibadah, amalan, dan di situ tentunya biasanya kan ada janji. Ya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya selalu ketika memerintahkan suatu perbuatan, maka di situ ada janji yang akan didapat bagi yang melaksanakannya. Pertanyaannya, kan yang ngasih janji Allah dan Rasulnya. Baik, saat ada keterangan itu, siapa nih yang ngasih janji? Kalau yang ngasih janji siapa yang berpuasa khusus di bulan Sya'ban mau diberangkatkan sama Ustadz Sandi umroh lah, itu boleh ya, untuk melatih agar supaya masuk bulan Ramadan. Tapi kalau bahasanya yang berpuasa di bulan Sya'ban tidak akan miskin, yang berpuasa di bulan Sya'ban begini dan lain sebagainya, maka perlu diketahui dahulu siapa yang menyampaikan ini. Kalau yang menyampaikan Nabi SAW, ya, kalau yang memerintahkan menyampaikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah punya janji. Ya kan? Nabi punya janji. Karena beliau pemberi syafaat. Seperti itu. Nah, sehingga andai kan ada janjinya tersebut dikhususkan berpuasa di bulan Sya'ban, lakukan. Kalau memang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi misalnya Ustadz Sani ngomong, ya, Bapak Ibu sekalian harus berpuasa Sya'ban khusus untuk bulan Sya'ban. Kenapa? Nanti akan dibungkakan 8 pintu surga. Lu yang punya surga siapa? Ya. Ustadz tahu dari mana? Ya pokoknya yakini aja. Loh. Satu yang punya surga siapa? Allah. Ya. Lah kok Ustadz ini berani-beraninya bukakan pintu surga kan begitu? Ya, belum tentu juga selamat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan dia selamat semua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas begitu, ya. Jadi untuk menentukan apakah ada keterangan pengkhususan dalam satu ibadah itu ya tergantung lu siapa yang memberikan keterangan itu. Bukan orang sembarangan. Ya. Jadi sealim apapun dia, seustad apapun dia, kalau tidak memberikan keterangan apa? Keterangan nukilan. Jadi kita ini sifatnya hanya nukilan. Nukilan dari mana? Ya nukilan dari Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya kalau dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar perintah Allah. Karena yang punya hak memasukkan dan mengeluarkan seorang hamba dari surga siapa? Allah. Bukan kita. Ya, sehingga begitu. Ketika ditanya, Ustadz ada nggak pengkhususan? Justru yang mau saya tanya, ada nggak keterangannya? Begitu. Jangan ada nggak puasa khusus di bulan Ramadan dulu? Ada keterangannya nggak? Saya pernah dengar dari siapa dulu? Seperti itu. Baru kita cek, wah ini bukan dari Nabi. Loh, terus yang ngomong siapa? Nggak tahu. Yang tanggung jawab yang ngomong. Punya surga di mana dia? Begitu. Jangan-jangan surganya beda dengan surga yang dimaksud Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Nah, sepengetahuan saya, sependek sepengetahuan saya Bapak dan Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah. Sependek sepengetahuan saya, boleh nanti bisa ditambahkan, Ustadz saya tahu nih riwayat Imam Bukhari dan Muslim begini, silahkan. Sependek sepengetahuan saya adalah bahwa tidak ada pengkhususan puasa di bulan Sya'ban. Ya kalau memang mau berpuasa ya puasa saja sebagaimana puasa biasa. Senin puasa, Kamis puasa, ataupun mau puasa Daud silahkan puasa, maka tidak mengapa. Ya. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian berikutnya, apakah ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban? Nah, ini juga terkait dengan nisfu Sya'ban, ya. Ada ataupun tidak. Nah, pertanyaannya adalah bahwa ada tidaknya satu amalan itu sekali lagi ada keterangan. Ada keterangan, ya. Jika tidak ada keterangannya, ya maka tentunya buat apa kita mau mengamalkan sesuatu. Ya. Jadi Islam ini begini Pak, gimana? Nah kenapa itu begitu populer lah? Wow alam itu kenapa bisa populer? Ya. Itu pertanyaan yang mungkin yang jawab harusnya netizen juga yang mempopulerkan Pak, kan seperti itu. Kenapa hal itu bisa populer? Ya kan? Dan begini Pak, dalam mensikapi satu amal ya, ini rumusnya itu dasar sebenarnya sangat simpel sekali rumusnya. Dalam mensikapi sebuah amal itu
gampang Pak. Kalau diperintah dikerjakan, kalau enggak ya tidak perlu kita membuat-buat ya hal-hal yang memberatkan kita. Nabi itu sudah memberikan contoh kepada kita 24 jam cara memanfaatkan waktu agar supaya kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita masih banyak lalai. Ya. Saya yakin, tapi saya enggak saya yakin, ya. Ada mungkin sebagian di antara kita yang sholat syuruknya itu ya kalau pas ada kajian saja. Karena kebetulan ada waktu kita kajian, setelah itu selesai kajian ada waktu untuk sholat syuruk, bisa sholat syuruk. Coba di hari-hari biasa. Kadang kita susah untuk merutinkannya, suruh duduk di masjid ya sampai waktu syuruk tiba, kan berat. Di rumah istri sudah masak, ya enggak, anak juga mau diantar dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu aja susah untuk kita rutinkan. Contoh lain lagi sholat duha. Sholat duha itu kalau sedang kita lagi nggak punya duit baru sholat duha. Kalau uangnya lebih banyak ya sholat duhanya ditunda dulu. Ya kan? Itu aja masih sulit untuk merutinkan mengerjakan sholat duha. Ya sehingga hal-hal yang Nabi SAW berikan contoh saja, kita ini sulit untuk mengamalkannya secara sempurna. Nah, seyogyanya perkara-perkara yang seperti ini nisfu Sya'ban, amalan apa yang di ini dan yang lain sebagainya ya tentunya tidak perlulah untuk kita. Andaikan itu benar-benar amalan yang dianjurkan dalam syariat, tentunya yang lebih berhak untuk memberikan contoh adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi tentunya begitu Pak. Kita bersikap inilah ya, kalau dikatakan orang kan beda-beda pandangannya, ya silahkan, nggak ada masalah. Ya kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini, ya kan? Silahkan. Tapi cuman saya hanya memberikan rumusan saja dalam satu ibadah kita kepada Allah itu. Sebenarnya dalam Islam itu simple, ya. Ada ya kita kerjakan, tidak ada ya kita tidak perlu mengerjakan. Yang ada saja, yang ada perintahnya saja kita ini sulit untuk merutinkan. Jadi seperti itu. Banyak orang begitu. Maaf ya, maaf. Bagi yang masih punya pandangan nisfu Sya'ban itu dianjurkan dan lain sebagainya. Kenapa masjid itu ramenya di malam nisfu Sya'ban? Ya. Apakah hanya cuman untuk nisfu Sya'banan saja di masjid, kan begitu? Padahal ibadah-ibadah lain, sholat subuh ya tetap kosong. Ya enggak. Ketika ada majelis taklim juga tetap kosong dan lain sebagainya. Nah, kenapa hanya ramenya di itu saja? Kenapa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk qiyamul lail cuman 11 rakaat, bacanya bebas. Mau kulhu sampai 11 rakaat ya silahkan. Yang sudah kita pelajari tadi. Kenapa kita sulit-sulit sholat di malam nisfu Sya'ban sampai mengerjakan sholat berapa rakaat seperti itu dengan bacaan-bacaan tertentu, ya. Nah, jadi begitu jamaah, ya. Ya sehingga kita tidak memaksakan. Yang berarti Ustadz ini enggak. Orang punya pandangan masing-masing. Cuman dari pandangan dasarnya saja, pandangan dasarnya bahwa selama itu ada petunjuknya atau keterangannya, ya silahkan untuk diamalkan. Bisalah didiskusikan, ya. Jadi tapi diskusinya sekali lagi bukan dasar menurut logika saya, tidak, tapi dasarnya ilmu. Tapi kalau misalnya keterangan tersebut memang bukan dari Rasulullah SAW, karena ibadah itu kan sifatnya adalah satu perintah. Kalau nggak ada perintahnya ya maka tidak disebut sebagai ibadah. Makanya kalau kaidahnya usul fikih, pasti semua orang yang belajar agama pasti paham kaidah ini. Ya, dalam ada kaidah usul ya, ada mengatakan bahwa al aslu fil ibadah haram. Ibadah itu hukum asalnya itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Cuman kecuali ada dalil yang menunjukkan atas perintah untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, kalau nggak ada ya nggak perlu kita laksanakan. Nah, jadi begitu ya, Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kami jawab dalam pertanyaan ini.
Mungkin ini saja ya. Oh, ada lagi, fadhal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan puasa. Jadi kadang Nabi menjalankan hampir 1 bulan, kadang cuma sedikit. Benar nggak itu? Maaf Pak, diulangi dari awal Pak. Kalau nggak salah, bulan Syaban kan bulan diangkatnya amal. Jadi Nabi itu suka kalau amalnya diangkat dalam keadaan puasa. Jadi Nabi kadang menjalankan 1 bulan penuh, kadang cuma sedikit. Benar pas salah itu? Naam, thayyib. Pertama, saya belum mendapatkan keterangan pasti tentang bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal. Ya. Cuman yang pernah kita ketahui dalil tentang setiap Senin dan Kemis itu adalah hari diangkatnya amal. Makanya Nabi SAW merutinkan puasa Senin dan Kemis seperti itu. Andai kan mungkin ya, misalnya Sya'ban itu merupakan bulan diangkatnya amal, lalu kemudian merutinkan berpuasa di bulan Sya'ban. Secara umum boleh kita berpuasa Senin Kemis kah? Mau puasa sekali puasa ataupun sehari tidak, itu tidak mengapa. Jika memang riwayat itu benar. Seperti itu ya. Ya. Tapi jangan sampai menyatakan, mengkhususkan bahwa ini khusus untuk bulan Sya'ban saja, tidak. Ya gitu. Ya, tujuannya ya hanya itu, agar amal kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang baik. Seperti itu saja Pak. Jadi Allah taala alam bisawab. Jadi perlu dikoreksi dulu terkait dengan benarkah bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Itu kalau andai kan itu dalilnya, petunjuknya benar, saya ya berarti tidak hanya berpuasa saja harusnya. Semua kebaikan harus kita kerjakan pada bulan ini, Nah, jadi begitu. Di antaranya adalah berbuat baik sama istri ya. Contoh buat baik sama istri ya, dahulukanlah belikan baju baru buat lebaran Pak gitu. Ya. Itu juga kebaikan kan Pak. Nambah uang dapurnya istri juga kebaikan kan. Ya, pokoknya gitu-gitu saja kan kebaikan Pak. Diangkat amal kebaikannya seperti itu. Dewa Allah taala alam bisawab. Seperti itu. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mungkin perlu khusus membahas tentang bulan Sya'ban. Nanti Ustadz berikutnya, Ustadz tolong bahas tentang bulan Sya'ban Ustadz. Nah, jadi biar paham kan begitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.